Gue sama istri udah lama nyari kontrakan yang cocok. Kalau lo tinggal di Bekasi, lo pasti tahu gimana gila-gilanya harga kontrakan sekarang. Yang dulu bisa dapet rumah gede harga 1 juta, sekarang kadang cuma dapet kamar petak doang. Kita udah keliling nyari hampir sebulan, dari ujung ke ujung. Tapi selalu ada aja yang bikin batal. Entah lokasinya terlalu ramai, terlalu sempit, atau harganya bikin dompet langsung nyerah. Makanya waktu nemu kontrakan ini, kita berdua langsung kayak nemu harta karun. Pemiliknya masang iklan di grup Facebook, fotonya cuma 2, tapi dari gambarnya, kelihatan lumayan terawat. Harga sesuainya juga bikin mata melek, murah banget dibanding yang lain. Gue langsung hubungin nomornya, dan dia jawab cepet banget. Kita janjian buat lihat rumah sore itu juga. Bintang begitu ketemu, orangnya kelihatan biasa aja. Lelaki paruh baya, logatnya khas Betawi Bekasi, dia ramah, senyum mulu. Tapi matanya entah kenapa kayak nyimpen sesuatu. Gue gak tahu itu cuma perasaan gue, atau memang ada yang aneh. Dia buka pintu pagar besi yang udah agak berkarat, dan kita masuk ke halaman kecil rumah itu. Halamannya cuma cukup buat naruh motor 2 biji, itu pun mepet. Pas pertama kali lihat dari luar, rumahnya kelihatan tenang-tenang aja, catnya warna krem agak pudar. Jendela ada teralis besi, dan pintu kayunya masih utuh walau warnanya kusam. Tapi, begitu gue injek lantai terasnya, entar kenapa gue langsung ngerasa hawa yang beda. Kita masuk, dan pemiliknya bilang, kalau cocok, langsung bayar aja buat sebulan, nanti saya kasih kunci. Rumahnya gak gede, tapi lumayan lah. Ada 2 kamar, satu di depan deket ruang tamu, satu lagi di pojok belakang. Ruang tamunya kecil, cukup buat naruh sofa sama meja. Dapurnya nyambung ke pintu belakang, dan di luar pintu itu ada semacam halaman sempit yang dibatasi tembok tinggi. Posisi rumah ini agak masuk gang sempit, jadi kalau siang pun suasananya agak teduh karena sinar matahari terhalang rumah-rumah tetangga. Bintang waktu masuk, gue langsung sadar ada sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Hawanya dingin padahal waktu itu jam 3 sore. Panas terik di luar, bukan dingin kayak AC atau kipas, tapi dingin yang bikin tulang kayak merinding sendiri. Lantai keramiknya putih kusam, tapi pas gue injek, dinginnya gak wajar, kayak abis disiram air es, yang bikin gue makin mikir. Ada bau aneh. Bau itu nyampur antara tanah basah, kayu laput, sama sedikit anyir kayak besi berkarat. Gue coba berpikir positif. Mungkin rumah ini udah lama kosong, jadi udara di dalamnya lembab. Wajarlah bau begitu, tapi tetap aja, rasa gak enak itu udah mulai nyusup pelan-pelan. Bintang sambil muter-muter lihat keadaan rumah, gue notice ada bekas paku di hampir semua sudut tembok, kayak pernah dipasangin sesuatu. Di kamar belakang malah ada bekas paku yang jumlahnya banyak banget, kayak orang dulu masang hiasan atau pajangan entah apa. Gue gak terlalu mikirin, tapi ada rasa penasaran kecil di kepala. Bintang waktu gue lagi perhatiin dapur, dari pintu belakang gue bisa ngeliat sekilas halaman kecil tadi. Ada beberapa pot bunga kering, tanahnya kayak udah lama gak disiram. Tapi yang bikin gue berhenti sebentar, di ujung tembok ada bercak coklat tua, ukurannya besar, bentuknya gak rata. Gue gak tahu itu bekas apa, tapi mirip banget sama dia. Noda tanah yang nyampur sama sesuatu. Gue gak berani nebak. Kita selesai keliling rumah, dan istri gue bising, kayaknya lumayan neat, yah bersih juga. Gue cuma angguk bener. Secara bentuk rumah ini oke, dan harganya jangan ditanya, udah murah banget. Gue pun setuju langsung ambil. Kita bayar untuk sebulan, dan si pemilik kasih kunci sambil bilang, kalau ada apa-apa, kabarin saya aja. Dia, pintu belakang, usahain selalu dikunci. Apalagi malam waktu itu. Gue mikir ya iyalah, biar aman, gak ada pikiran lain. Gue malah udah kebayang betapa anaknya pindah cepet, dan bisa hemat bintang sorenya. Kita mulai mindahin barang, karena cuma pindahan dari kontrakan lama yang gak jauh, jadi kita bawa motor bolak-balik. Waktu gue lagi ngangkat kardus, tetangga sebelah, seorang ibu-ibu berusia 50-an, nyamperin sambil senyum, rambutnya dicepon, pakai daster bunga-bunga. Dia ngenalin diri, namanya Bu Ati, orangnya ramah,
ngobrol ngalor ngidul soal gang ini. Bilang kalau suasananya sepi tapi aman. Tapi pas kita lagi mau pamit, dia sempat nunduk sedikit dan ngomong pelan, "Kalau malam, mending jangan buka pintu belakang, ya." Gue agak kaget, tapi masih ketawa kecil. Iya bu, biar aman dari maling ya." Bu Wati cuma senyum tipis, tapi matanya agak berubah. Tatapan yang tadinya ramah jadi, entah gimana, kayak nyimpen rasa khawatir. Dia cuma jawab singkat, "Iya, pokoknya jangan." Waktu itu gue sama sekali gak nyadar kalau kata-kata itu sebenarnya lebih serius daripada kedengarannya. Gue pikir itu cuma saran tetangga biar kita gak teledor. Gue gak nyangka kalau kalimat sederhana itu nantinya bakal jadi peringatan yang telat gue pahami. Malam itu, setelah semua barang beres, gue duduk sebentar di ruang tamu sambil ngopi. Lampu-lampu rumah udah gue nyalain semua. Tapi entah kenapa bayangan di setiap sudut ruangan kelihatan tebel banget di luar, gang sepi, cuma ada suara motor sesekali lewat jauh. Bintang di kepala gue mulai muncul pertanyaan. Kenapa kontrakan semurah ini gak ada yang mau ambil sebelumnya? Kenapa pemiliknya kayak buru-buru nyerahin kunci? Dan kenapa dua orang pemilik rumah sama Bu Wati sama-sama nyaranin soal pintu belakang? Gue coba singkirin pikiran itu. Toh, gue pikir besok-besok, kalau udah terbiasa, semua bakal terasa normal. Tapi, ternyata gue salah besar. Hari pertama di rumah itu benar-benar bikin badan remuk. Dari pagi sampai sore kita bolak-balik bawa barang, beberes, nyapu, nyepel, sampai ngatur perabot seadanya. Karena rumah ini kecil, beresinnya sebenarnya gak makan waktu lama. Tapi hawa di dalam rumah bikin kerjaan kerasa 2 kali lebih berat. Udara dinginnya aneh, bikin badan kayak gampang pagar dan ngantuk. Apalagi pas sore menjelang malam, rasanya kayak rumah ini nyedot energi. Bintang sekitar jam 11 malam, gue sama istri akhirnya masuk kamar. Dia langsung tepar, ketiduran begitu kepala nyentuh bantal. Gue masih melek, rebahan sambil main HP, scroll media sosial, dan kadang ngerasa lega, karena akhirnya punya tempat baru walau agak aneh suasananya. Lampu kamar sengaja gue matiin, cuma nyala lampu dari luar kamar yang samar-samar masuk lewat pintu yang kebuka sedikit. Suasana hening, cuma suara kipas angin kecil yang muter pelan. Bintang tiba-tiba, di tengah keheningan itu, gue dengar suara tak-tak-tak pelan, tapi jelas. Gue langsung berhenti scroll, kuping gue otomatis fokus. Suara itu datang dari arah belakang rumah, tepatnya dari dapur atau pintu belakang. Awalnya gue kira kucing lewat, tapi kok aneh, suaranya berat. Bukan kayak langkah kucing yang ringan, ini lebih kayak langkah kaki manusia yang jalannya pelan banget, kayak nyerat sesuatu. Bintang gue diem, nahan napas, berharap suara itu berhenti. Tapi malah kebalikannya, langkah itu makin dekat, ritmenya lambat, kayak sengaja bikin orang tegang. Tak tak tak, terus berhenti, sunyi banget beberapa detik. Gue bisa ngerasain detak jantung gue makin kenceng. Lalu tiba-tiba, suara handle pintu belakang. Gue kenal banget suara itu, karena tadi sore gue sempat coba kunci pintu, dan bunyinya sama persis. Tapi sekarang bunyinya kayak ada yang narik handle dari luar. Gue langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Tanpa mikir panjang, gue bangun pelan-pelan, nyalain lampu kamar, terus ambil langkah ke dapur. Gue jalan sambil nahan napas, berusaha gak bikin suara. Dari lorong sempit menuju dapur, gue bisa lihat pintu belakang masih dalam posisi tertutup. Handle pintunya diam, gak gerak. Gue nyalain lampu dapur, mata gue langsung nyapu seluruh ruangan. Kosong, tapi pas gue deketin pintu, gue lihat sesuatu yang bikin napas gue tercekat. Lantai keramik putih di depan pintu basah. Bukan cuma basah, karena air tumpah atau bokor, tapi ada bentuk jejak kaki. Bukan 1, tapi 3 cetakan yang jelas banget. Jejak itu bentuknya aneh, ukurannya jauh lebih besar dari kaki manusia normal. Panjangnya hampir sama dengan lengan gue, dan yang bikin gue makin gak masuk akal, bentuk jarinya cuma 3, memanjang, dan masing-masing jarinya lancip kayak cakar. Bintang gue langsung mundur beberapa langkah.
Kepala gue berusaha nyari penjelasan logis. Mungkin ini bekas sepatu bot besar. Tapi enggak, bentuknya terlalu detail, kayak beneran telapak kulit. Basahnya juga bukan cuma air biasa, bau anyir tipis langsung nyengat. Begitu gue jongkok sedikit, gue buru-buru berdiri lagi, karena rasa dingin tiba-tiba nyusuk ke punggung. Bintang gue gak berani buka pintu buat ngecek keluar, pikiran gue langsung kah. Ucapan Bu Ati tadi siang kalau malam, mending jangan buka pintu belakang, sialnya, sekarang kata-kata itu malah muter terus di kepala gue. Gue balik badan pelan, matiin lampu dapur, terus buru-buru masuk kamar. Begitu gue rebahan lagi, istri gue masih tidur nyenyak. Gue gak mau bikin dia khawatir, jadi gue pura-pura santai. Tapi hati gue gak tenang sama sekali. Gue coba pejamkan mata, tapi suara-suara di kepala malah makin jelas. Gue kayak bisa denger langkah itu lagi, walau entah beneran nyata atau cuma sugesti. Sekitar setengah jam kemudian, gue udah hampir ketiduran waktu ada bunyi lain. Bukan langkah kali ini, tapi suara gesekan halus di tembok dapur, kayak sesuatu lagi nyusup atau ngerayap. Seret, seret pelan tapi cukup buat bikin gue melek lagi. Gue gak berani ngecek. Gue cuma narik selimut sampai nutupin leher, sambil berharap suara itu berhenti sendiri, yang bikin makin gak enak. Udara kamar tiba-tiba jadi dingin banget, sampai napas gue keluar uap tipis. Gue tarik kipas angin lebih dekat, nyoba meyakinkan diri bahwa rasa dingin ini cuma karena badan capek. Tapi di hati kecil gue tahu ini bukan dingin biasa, ini dingin yang bikin kulit kayak ditusuk jarum halus ribuan kali. Bintang gue pejam mata lagi, kali ini paksa. Gue coba ngitung napas, baca doa dalam hati, dan berusaha gak mikirin apa-apa. Gue gak tahu jam berapa akhirnya gue ketiduran, tapi yang jelas gue mimpi aneh. Dalam mimpi itu, gue berdiri di halaman belakang kontrakan, malam-malam, sendirian. Ada kabut tebal nutupin hampir semua pandangan, dan dari balik kabut itu, gue lihat sosok tinggi banget, lebih dari 2 meter, berdiri sambil nunduk. Tangannya panjang banget, nyentuh tanah, kepalanya miring, kayak lagi ngeliatin gue dari jauh. Pas gue mau lari, tanah di kaki gue berubah jadi lumpur basal, nyedot kaki gue dalam-dalam. Sosok itu mulai jalan pelan ke arah gue. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar, dan gue bisa denger suara tek-tek, persis kayak yang gue denger tadi. Gue teriak, tapi suara gue kayak hilang ditelan kabut. Tepat sebelum dia nyampe di depan gue kebangun dengan napas ngos-ngosan. Gue lihat jam di HP pukul 3:27 pagi. Gue nengok ke arah pintu kamar, dan gue bisa lihat cahaya lampu dapur nyala samar dari sela pintu. Gue yakin gue udah matiin lampu itu tadi. Gue gak tahu itu cuma kebetulan atau bukan, tapi gue gak berani keluar buat matiin lagi. Gue cuma tarik selimut, peluk bantal, dan berdoa semoga cepat pagi. Besok paginya, pas kita sarapan, istri gue kelihatan agak pucat. Dia cuma makan setengah piring, sisanya diem aja sambil mainin sendok. Gue kira dia lagi kepikiran soal kerjaan, tapi ternyata enggak. Pelan-pelan dia bilang kalau tadi malam dia kebangun sekitar jam 3 pagi. Katanya, waktu buka mata, dia lihat ada bayangan tinggi banget di pojok kamar. Bayangan itu diem aja, tapi arahnya jelas banget ngadep ke arah kita yang lagi tidur. Gue spontan langsung nyahut, mungkin cuma halusinasi karena ngantuk kali, say. Tapi dia langsung galeng, wajahnya serius. Dia bilang, bayangan itu sempet bergerak sedikit, kayak miringkan kepala, terus hilang. Pas dia buru-buru nutup mata. Waktu itu gue masih berusaha berpikir logis. Gue gak mau pikiran kita berdua kebawa kemana-mana. Gue bilang ke dia kalau itu mungkin cuma efek cahaya dari luar atau bayangan pohon. Dia cuma diam, tapi dari tatapannya gue bisa lihat dia masih kepikiran. Hari itu kita berdua lumayan sibuk beberes lagi. Ada beberapa kardus yang belum dibuka dari kemarin. Gue juga sempat benerin colokan listrik di dapur. Tapi anehnya, sepanjang hari itu suasana rumah berasa berat. Udara di dalam kamar, terutama di pojok tempat istri gue bilang ada bayangan, lebih dingin dari bagian rumah lain. Bahkan siang walaupun pojok itu kayak agak gelap,
Gue gak cerita ke istri, karena gak mau bikin dia makin parno. Malamnya, semua berjalan normal. Kita makan malam, nonton TV sebentar, terus masuk kamar sekitar jam setengah 11. Karena hari itu capek, gue kira gue bakal tidur nyenyak. Dan emang benar, awalnya gue tidur pulas banget. Tapi entah kenapa, sekitar lewat tengah malam, gue kebangun tiba-tiba. Rasanya kayak ada sesuatu yang ganggu tidur gue. Tapi gue gak tahu apa. Bintang begitu gue melek, gue langsung ngerasain sesuatu yang aneh. Kaki gue berasa berat, persis kayak ada orang duduk di ujung kasur. Posisi gue tidur miring ke arah istri. Jadi awalnya gue kira dia yang duduk. Tapi pas gue nengok, dia masih rebahan di sebelah gue. Tertidur nyenyak, berat di kaki itu makin terasa. Gue bisa ngerasain pergeseran kasur sedikit, kayak ada beban nyata di situ. Jantung gue mulai berdegup kencang. Gue tarik napas dalam-dalam. Coba beranikan diri buat nengok ke arah ujung kasur, dan waktu gue akhirnya nengok. Sumpah, itu momen yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Di ujung kasur, ada sosok tinggi banget. Punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya panjang kusut, nutupin hampir seluruh wajahnya. Bajunya putih, tapi udah kotor parah, penuh lumpur dan noda gelap di beberapa bagian. Tangannya panjang banget, gak proporsional, sampai ujung jarinya nyentuh lantai. Bintang dia duduk nunduk, tapi kepalanya bergerak pelan, kayak orang yang lagi nyium bau sesuatu. Gue gak bisa lihat matanya karena ketutup rambut, tapi gue ngerasa banget kalau dia lagi fokus ke gue. Bau tanah basah yang bercampur anyir langsung nyerang hidung gue, tajam banget, bikin perut gue mual. Bintang gue beku di tempat, badan gue gak mau gerak, lidah gue kayak kalau gak bisa teriak. Gue cuma bisa merem kenceng, berusaha baca doa dalam hati, tapi suara di kepala gue makin kacau campuran antara doa, rasa takut, dan detak jantung yang makin kenceng. Gue bahkan bisa ngerasain kasur sedikit bergetar setiap kali sosok itu gerak pelan. Gue gak tahu berapa lama gue dalam posisi itu, tapi rasanya lama banget. Gue takut banget kalau buka mata, dia bakal lebih dekat. Gue cuma terus baca doa. Kadang, napas gue terputus-putus karena panik. Akhirnya, rasa berat di kaki gue mulai berkurang. Gue tunggu beberapa detik, masih gak berani buka mata. Begitu gue memberanikan diri ngintip, ujung kasur itu udah kosong, sosoknya hilang. Tapi bau tanah basah itu masih kental banget di udara, bikin bulu kuduk gue meremang. Gue sempat lihat ada bekas noda lumpur kecil di spray, tepat di tempat dia duduk tadi. Pelan-pelan gue balik lagi menghadap istri, pura-pura tidur. Gue gak mau dia bangun dan lihat wajah gue yang udah pasti pucat. Tapi sepanjang sisa malam itu, mata gue gak bisa merem lagi. Setiap kali gue hampir ketiduran, bayangan sosok itu muncul di kepala. Dan yang bikin gue tambah gak tenang, gue ngerasa kayak ada suara napas berat di dalam kamar, walau samar-samar. Bintang begitu pagi datang, gue langsung keluar kamar, buka semua jendela biar udara masuk. Gue nyari-nyari alasan logis, mungkin cuma mimpi buruk, mungkin cuma sugesti karena cerita istri kemarin. Tapi lumpur di spray itu nyata, dan baunya masih tercium lemah meski udah pagi. Gue bahkan sempat ngerasa tanah di sekitar pojok kamar agak lembab. Padahal semalam gak ada hujan sama sekali. Bintang, saat itu gue mulai nyadar, mungkin semua yang kita alami ini bukan cuma perasaan. Rumah ini nyimpen sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang gue kira. Dan gue juga mulai mikir, ucapan Bu Ate dan pemilik rumah soal pintu belakang, mungkin itu bukan cuma sekadar saran. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya tembus lewat jendela depan, entah kenapa jadi pucat dan suram. Bahkan udara di dalam kamar terasa pengap meskipun jendela sudah dibuka. Gue sama istri duduk berhadap-hadapan di meja makan kecil sambil minum teh, tapi gak ada obrolan. Kita cuma saling tatap sebentar, lalu buang pandang. Gue tahu dari mata dia yang sembab kalau dia juga udah gak sanggup lagi. Bintang, gue buka suara duluan. Kita pindah aja, say. Dia gak jawab, cuma langsung mengangguk pelan, seolah-olah kalimat itu udah dia tunggu dari kemarin. Badan gue rasanya berat banget,
Kayak habis begadang 3 malam tanpa tidur, kepala pusing, mata perih, dan otot-otot kayak kaku semua. Istri gue juga sama, dari wajahnya aja kelihatan lelahnya. Sejak malam pertama, tidur kita gak pernah nyenyak. Selalu ada rasa diawasi, selalu ada suara yang gak jelas dari arah belakang rumah. Kita mulai berasin barang, beberapa kardus masih tergeletak dari 2 hari lalu. Jadi lumayan gampang ngangkatnya. Gue bolak-balik dari kamar ke ruang tamu, sambil sesekali nyoba buang pikiran aneh yang masih nempel dari kejadian kemarin malam. Tapi makin siang, hawa rumah malah makin dingin. Bukan dingin angin pagi, tapi dingin yang nusuk sampai tulang. Pas gue lagi masukin baju ke koper, tiba-tiba kedengeran bunyi klek dari arah dapur. Gue berhenti sejenak, nunggu kalau itu cuma suara pintu lemari. Tapi setelah itu, terdengar suara krek. Pelan, kayak engsel pintu berkarat yang dibuka perlahan. Gue lirik ke istri yang lagi di ruang tamu. Dia juga langsung nengok ke arah dapur. Bintang kita berdua jalan pelan ke sana. Dan bener aja pintu belakang terbuka sendiri. Padahal, tadi pagi udah gue kunci rapat. Angin dingin banget langsung masuk bawah. Bau tanah basah bercampur lumpur, yang bikin makin aneh. Udara dari luar gak kayak udara Bekasi biasanya. Ini dinginnya mirip kayak udara gunung malam-malam. Tapi bercampur rasa lembab yang bikin kulit merinding. Bintang gue berdiri di depan pintu, ya, langsung nutup. Dari situ gue bisa lihat halaman belakang yang kecil, yang kemarin kering dan penuh pot bunga mati. Sekarang tanahnya becek banget, rumput ada di mana-mana, kayak baru habis hujan deras semalaman. Masalahnya, dari semalam sampai pagi tadi gak ada hujan sama sekali. Langit cerah, cuaca panas, gak ada tanda-tanda hujan. Bintang gue coba mikir logis mungkin. Ada pipa bocor atau tetangga nyiram air berlebihan sampai masuk ke halaman kita. Tapi itu gak masuk akal. Airnya terlalu banyak dan lumpurnya terlalu pekat. Kayak tanah itu dipijak-pijak sesuatu yang berat. Waktu gue mau nutup pintu, mata gue terpaku ke satu titik di tanah. Ada bekas kaki bentuknya jelas, tapi bukan kaki manusia atau hewan normal. Telapaknya lebar dengan 3 jari panjang-panjang, masing-masing runcing di ujungnya, dan panjangnya hampir sebesar lengan gue. Cetakan itu dalam banget, artinya yang bikin itu pasti punya bobot luar biasa. Ada beberapa jejak lain yang arahnya menuju tembok belakang, tapi jejaknya berhenti di situ. Gak ada bekas panjat, gak ada tanda-tanda dia melangkah lagi. Bintang dada gue langsung sesak. Gue mundur 1 langkah, terus langsung dorong pintu sekuat tenaga sampai bunyi di OEK keras. Gue putar kunci berkali-kali, pastiin pintu itu bener-bener gak bisa kebuka lagi. Istri gue yang dari tadi langsung nyamperin, mukanya pucat. Dia cuma nanya pelan, "Itu apa?" Gue gak jawab, cuma nyuruh dia lanjut packing barang. Gue tahu kalau gue jawab, dia bakal tambah panik. Bintang setelah semua barang siap, kita langsung keluar. Gue gak mau lagi berlama-lama di rumah itu. Apalagi setelah lihat bekas kaki Anah barusan. Rasanya kayak ada sesuatu yang nungguin di luar sana, dan gue gak mau tahu bentuk aslinya. Pas keluar ke gang, Bu Wati yang lagi nyapu depan rumah langsung ngeliat kita. Matanya mengikuti tiap langkah kita sambil ngelirik ke arah pintu belakang rumah yang udah gue gembok. Dia mendekat sedikit, terus ngomong pelan tapi nadanya kayak udah paham. "Baru 3 hari, ya? Ya udah, yang penting selamat." Gue cuma senyum kaku, gak ada tenaga buat jawab. Tapi kalimatnya itu bikin bulu kuduk. Gue berdiri lagi, seolah-olah dia udah sering lihat orang keluar dari rumah itu dengan wajah kayak kita. Gue pengen nanya banyak hal, kenapa rumah itu kosong, kenapa murah, kenapa pintu belakang dilarang dibuka, tapi di kepala gue cuma ada satu keinginan, pergi secepat mungkin. Bintang kita jalan cepat menuju ujung gang, ninggalin rumah itu tanpa sekalipun nengok ke belakang. Rasanya kayak kalau gue berani lihat, ada kemungkinan gue bakal melihat sesuatu berdiri di halaman belakang, ngintip dari celah pintu, atau bahkan ngikutin Bintang sampai sekarang. Setiap gue lewat daerah itu, meskipun cuma dari jalan besar, gue selalu milih untuk gak masuk ke gangnya. Ada rasa gak nyaman yang langsung muncul.
Kayak hawa dingin dari rumah itu masih nyebar sampai jauh. Gue juga gak pernah lagi nyari kontrakan tanpa tanya-tanya tetangga dulu. Bintang gue gak pernah tahu pasti apa yang sebenarnya ada di rumah itu. Gue gak tahu apa yang bikin tanah di belakang bisa penuh lumpur tanpa hujan, atau siapa atau apa yang ninggalin bekas kaki aneh itu. Tapi satu hal yang gue yakin, rumah itu bukan sekadar kosong atau lembab. Rumah itu punya penghuni lain, dan jelas mereka gak suka ada orang baru di sana. Bintang beberapa minggu setelah pindah, gue iseng ngobrol lagi sama temen yang kebetulan asli daerah situ. Gue ceritain pengalaman gue di kontrakan itu, dari suara langkah Anel, sosok tinggi di ujung kasur, sampai bekas kaki 3 jari di lumpur. Awalnya dia cuma diem, tapi mukanya berubah serius. Bintang dia bilang pelan, rumah itu dulunya tanah kosong, tapi bukan sembarang tanah kosong. Katanya, dulu pernah ketemu mayat di situ, tapi mayatnya aneh, bentuk kakinya gak kayak manusia. Gue ketawa kaku, nunggu dia jelasin lebih, tapi dia cuma geleng pelan, lalu bilang, pokoknya orang sini percaya, yang dulu mati di situ masih nyari rumahnya. Bintang sejak malam itu, gue gak pernah ngelewatin gang itu lagi, tapi entah kenapa, kadang kalau lewat daerah Bekasi bagian sana, gue ngerasa ada bau tanah basah yang anyir, sama persis kayak di dalam kontrakan itu.